Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan meneruskan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru, maka kalian akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Di video ini adalah part ke-141 bertepatan dengan bab ke-667. Oke, kita lanjutkan di part ke-141 ini. Saat Ijen belum tiba di Mansion Tianxiang, sikap yang ditunjukkan keluarga Song sudah tersebar sampai ke seluruh kota Jinling, lalu tersebar sampai ke seluruh komunitas kelas atas Jiannan. Siapapun tidak menduga keluarga Song yang merupakan keluarga nomor satu di kota Jinling ternyata malah menentang keluarga Wu yang merupakan keluarga nomor satu di Jiannan secara terang-terangan. Kali ini sungguh akan ada drama bagus yang bisa disaksikan. Kedua ayah dan anak, Song Tianming dan Song Rongyu, begitu mendengar tentang kabar ini langsung saja merasa sangat marah hingga ingin meledak di tempat rasanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan Besar Song dalam acara ulang tahun kemarin bukan jadi masalah saat Tuan Besar Song marah pada Wu Donghai. Jika semuanya merasa kurang senang secara pribadi, kelak bisa mencari kesempatan untuk menyelesaikannya. Namun sekarang Tuan Besar Song secara terang-terangan menentang keluarga Wu. Ini sama artinya dengan secara terang-terangan mengumumkan untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Wu sepenuhnya, bahkan sangat memungkinkan menjadi musuh dengan keluarga Wu. Kedua ayah dan anak ini merasa, untuk apa Tuan Besar melakukan hal ini? Anggap saja ingin mendapatkan kesan baik dari Yi Chen, tapi juga tidak perlu secara terang-terangan menentang keluarga Wu, bukan? Jika demikian, kelak keluarga Wu sangat mungkin akan melawan keluarga Song dalam segala hal. Tidak hanya begitu, setelah Tuan Besar melakukan hal ini, maka kemungkinan untuk Song Wanting bisa bersama dengan Wu Xin juga menjadi semakin kecil. Setelah keluarga Wu mendapatkan informasi ini, mereka juga merasa sangat marah. Awalnya keluarga Wu sudah cukup panik dan kewalahan. Sekarang Tuan Besar Song mendadak mengatakan akan membawa keluarga Wu sampai akhir. Akan melawan keluarga Wu sampai akhir. Ini membuat situasi keluarga Wu semakin sulit. Sekarang hanya masalah di dalam keluarga Wu saja. Sudah cukup membuat anggota keluarga Wu merasa kebingungan. Mendadak muncul lagi keluarga Song yang melawan mereka. Otomatis ini membuat anggota keluarga Wu semakin gusar dan tidak tahan. Tuan Besar Wu masih berbaring di atas tempat tidur. Wu Donghai memerintahkan seluruh keluarga agar tidak memberitahu Tuan Besar tentang sikap yang dikemukakan oleh keluarga Song. Pada saat yang sama dia juga membuat sebuah keputusan, yakni tidak mempedulikan keluarga Song untuk sementara, tidak memberikan respon apapun terhadap sikap yang dikemukakan keluarga Song. Sekarang ini wibawa keluarga Song sangat berdampak besar. Meski masih merupakan keluarga nomor satu di Jiannan, tapi kabar mengenai mereka yang menyinggung keluarga Yi dari Yanjing telah tersebar luas di seluruh kota Jiannan. Sebelumnya dunia luar tidak tahu siapa yang sebenarnya sudah disinggung oleh keluarga Wu, hanya tahu bahwa TikTok senantiasa meletakkan video talkshow yang mempermalukan mereka di bagian halaman depan. Pagi hari ini setelah kabar mengenai keluarga Yi yang membeli TikTok tersebut keluar, orang luar seketika mengerti ternyata yang disinggung oleh keluarga Wu tidak diduga adalah keluarga Yi dari Yanjing. Keluarga yang tadinya memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga Wu, kali ini berinisiatif berbondong-bondong menjauhi mereka. Alasan utama dari hal ini adalah karena keluarga Yi sungguh sangat kuat. Siapapun tidak bersedia menjalin hubungan yang terlalu dekat dengan keluarga Wu pada saat seperti ini. Dengan demikian, keluarga Wu seketika saja masuk dalam kondisi pasif, bahkan diremehkan oleh banyak keluarga yang lain memutus hubungan dengan mereka. Jadi kemampuan mereka secara keseluruhan juga sudah mendapat dampak yang besar. Keluarga Wu saat ini sudah tidak punya tenaga untuk melawan keluarga Song. Bagaimanapun mereka masih memiliki seorang musuh besar, Yi Chen. Song Wanting datang ke Mansion Tianxiang dengan mengemudikan mobil Tuan Hongwu, kemudian menyambut mereka dengan buru-buru. Melihat Yi Chen yang tegap dan tampan, Song Wanting yang cantik dan berwibawa, Tuan Hongwu tidak bisa menahan untuk tidak kagum di dalam hati. Ini baru disebut pasangan serasi, pria berbakat dan wanita cantik. Berdasarkan kecantikan dan pendidikan Nona Song, jika dilihat dari seluruh negeri, juga belum tentu ada yang bisa dibandingkan dengannya.
Hong Wu mempersilahkan Yi Chen dan Song Wanting untuk masuk ke ruang VIP Diamond dengan hormat. Tuan Besar Song yang berusia tua namun tampak bugar sudah menunggu di sana beberapa waktu. Begitu Yi Chen masuk, Tuan Besar Song bergegas bangkit dan membungkuk lalu berkata kepada Yi Chen, "Master Yi, Anda sudah datang? Silakan Anda duduk di kursi utama." Yi Chen tersenyum tipis. "Tuan Besar Song, usia Anda yang paling tua, lebih baik Anda saja yang duduk di kursi utama." "Bagaimana bisa begitu?" Tuan Besar Song berkata dengan buru-buru. "Master Yi merupakan orang hebat yang sesungguhnya di mata saya. Tentu saja kursi utama ini baru diduduki oleh Anda." Sumanting ada di samping juga bergegas mengatakan, "Master Yi, kakek senantiasa menghormati Anda di dalam hati. Lebih baik Anda saja yang duduk di kursi utama." Ican sedikit ragu kemudian mengangguk dan setuju lalu berkata, "Jika demikian lebih baik aku menuruti sebagai tanda hormat." Selesai berbicara, Ican kemudian duduk di kursi utama. Saat itu Tuan Hongwu buru-buru mengatakan, "Master Yi, Tuan Besar Song, Nona Song, kalian menikmati hidangannya dengan baik. Saya tidak akan mengganggu lagi." Selesai berbicara, Hongwu meninggalkan ruangan dengan hati-hati. Di dalam ruangan tidak tersisa lagi orang yang lain. Kemudian Tuan Besar Song mengeluarkan sebuah kartu berwarna emas dari dalam kantong berbusana era dinasti Tang miliknya. Dia menjulurkan ke hadapan Yi Chen dengan sepasang tangan dan penuh rasa hormat lalu berkata dengan nada hormat, "Master Yi, kemarin Anda menghadiahkan kesempatan. Saya benar-benar berterima kasih sekali. Tidak ada yang bisa saya berikan sebagai balasan. Jadi menyiapkan selembar kartu ATM untuk Anda. Di dalam kartu ini ada uang tunai senilai 1 miliar yuan, merupakan sedikit niat baik dari keluarga Song terhadap Anda. Mohon Anda terima." Yi Chen menatap kartu ATM itu sejenak lalu mengatakan, "Tuan Besar Song, aku tidak kekurangan uang. Kamu simpan saja kembali kartu ini." Yang dikatakan oleh Yi Chen merupakan kenyataan. Dia memiliki uang tunai yang berjumlah 20 miliar yuan lebih, hanya saja sekarang dia tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Namun Tuan Besar Song tetap bersikeras mengatakan, "Master Yi, saya tahu Anda bukan orang yang kekurangan uang, namun dalam pameran obat-obatan tradisional kala itu Anda memakai uang setinggi 100 juta yuan untuk mendapatkan ginseng ungu yang sudah berusia 300 tahun. Jika kala ada bahan obat-obatan yang ingin dibeli, jika sedikit kesulitan dalam keuangan lalu melewatkan barang bagus, akan merasa menyesal meski dipikir-pikir. Jadi mohon Anda terima uang ini untuk jaga-jaga di waktu yang diperlukan." Sebenarnya Tuan Besar Song memberikan uang pada Yi Chen karena dia memiliki sedikit niat pribadi. Dia tahu Yi Chen membeli ginseng ungu kualitas tinggi lalu membuat pil permajaan, dirinya juga ikut merasakan keuntungan besar dari itu. Jadi dia pikir jika memberikan Yi Chen uang yang lebih banyak, lalu kelak jika Yi Chen membeli bahan obat-obatan yang lebih baik, juga meracik obat yang lebih hebat, maka bukankah dia akan punya kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan dari Master Yi. Kemudian dia bangkit berdiri berlutut dengan satu lutut di atas lantai, sepasang tangan memegang kartu ATM itu, lalu mengatakan, "Master Yi, ini sedikit niat baik dari saya. Mohon Anda bisa menerimanya. Jika tidak, saya akan terus berlutut." Yi terburu-buru memapahnya untuk bangkit berdiri, mengulas senyum tipis lalu berkata dengan datar, "Jika demikian maka akan aku terima." "Bagus sekali jika begitu." Tuan Besar Song berdiri dengan perasaan yang sangat bergembira lalu berkata kepada Yi Chen, "Master Yi, jika kelak membutuhkan uang atau ada hal lain yang bisa dibantu oleh keluarga Song, katakan saja. Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya dengan semaksimal mungkin." Yi Chen mengangguk dengan ringan lalu berkata, "Terima kasih atas perhatian Tuan Besar Song." "Jangan bilang begitu." Tuan Besar Song berkata dengan sangat gembira, "Saya beruntung bisa mendapatkan kesempatan berharga yang dihadiahkan oleh Master Yi. Otomatis saja saya berharap bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk Master Yi. Kelak akan mengikuti perintah Master Yi, lalu membalaskan budi Master Yi." Selesai berbicara, Tuan Besar Song kemudian buru-buru menambahkan, "Oh iya, Master Yi, maksud dari kartu ini adalah ulang tahun Song Wanting 951201." Ichen menatap ke arah Song Wanting lalu bertanya dengan penasaran, "Wanting, ulang tahunmu tanggal 1 Desember?" Song Wanting buru-buru berdiri sedikit membungkuk lalu berkata dengan hormat, "Menjawab Master Yi, saya memang lahir pada tanggal 1 Desember." Ichen mengangguk-angguk lalu berkata, "Jika begitu kurang dari 1 bulan lagi adalah ulang tahunmu." "Benar." Song Wanting menganggukkan kepala dengan sedikit gugup lalu bertanya
untuk mencari tahu. Mas Tadi, nantinya mungkin saya akan mengadakan pesta ulang tahun kecil-kecilan. Apakah Mas Tadi punya waktu untuk memberi kehormatan ini dan hadir? Setelah Song Wanting selesai berbicara, matanya menatap wajah Yichen rembulan yang terang. Berharap Yichen bisa setuju. Yichen mempertimbangkan sejenak lalu mengangguk dan berkata, "Karena itu ulang tahunmu, maka aku tentu akan ikut meramaikannya. Nantinya kamu beritahu saja tempat acaranya." Song Wanting merasa sangat senang lalu bergegas membungkuk. "Terima kasih, Mas Arji." Yichen mengatakan, "Wanting, usia kita tidak tidak terpaut jauh, jadi tidak perlu begitu sungkan di antara kita." Song Wanting mengangguk-angguk kepalanya dan dengan pelan lalu berkata dengan senyum berseri, "Baik, Mas Arji, saya mengerti." Setelah selesai makan, Yichen menolak halus permintaan Song Wanting yang berniat untuk mengantarnya pulang. Setelah berpamitan padanya dan Tuan Besar Song di depan pintu utama Mansion Tenxiang, ia berjalan sendiri dan pergi ke sebuah bank CCB yang ada di dekat Mansion Tenxiang. Sesampainya di bank CCB, dari kartu yang diberikan oleh Tuan Besar Song kepadanya, dia kemudian mentransfer keluar 998 juta yuan. Setelah uang itu ditransfer masuk ke dalam kartunya sendiri, kemudian dia membawa kartu yang menyisakan saldo senilai 2 juta yuan pulang ke rumah. Di rumah, Xie Changkun dan Malan baru saja selesai menyantap makanan pesan antar. Melihatnya pulang, Malan kemudian bergegas maju dan bertanya, "Yichen, bagaimana pekerjaanmu? Melihat Peng Shuimu sudah mendapatkan uang?" Yichen mengangguk-angguk lalu berkata dengan datar, "Sudah dapat sedikit." "Sedikit itu berapa?" Malan membuka mulut dan berkata, "Cepat keluarkan uangnya semua." Yichen langsung mengeluarkan kartu ATM lalu mengatakan, "Di dalam kartu ini ada 2 juta yuan." 2 juta yuan? Mata Malan terbelalak. Dia merasa sangat antusias dan langsung mengambil kartu itu di tangannya lalu buka suara dan berkata, "Kamu tidak membohongiku, bukan? Di dalam kartu ini sungguh ada 2 juta yuan?" "Benar," Yichen berkata dengan datar. "Aku sudah memeriksanya di mesin ATM, tidak salah, memang ada 2 juta yuan." "Bagus sekali." Malan antusias hingga terus berseru, "2 juta yuan? Bukankah ini berarti sudah menambal kembali semua uang yang merugi?" Begitu teringat akan dirinya yang bisa pergi lagi ke klinik kecantikan bersama temannya untuk merawat wajah, bisa kembali mengajak teman-teman untuk bermain mahjong, bahkan bisa tinggal di Thomson kelas atas dengan penuh kebanggaan. Malan seketika itu menjadi sangat antusias. Dia mengambil kartu itu di tangannya lalu memperhatikannya dengan seksama sejenak. Baru kemudian dia tersadar lalu bertanya lebih jauh, "Apa kartu ini memiliki password?" Yichen mengangguk dan berkata, "Ada passwordnya." Baru saja ia mengatakan passwordnya, namun Yichen mendadak tersadar. Ini tidak benar. Bukankah kemarin Malan mengatakan kalau akan membiarkan Xiao Changkun mengurus keuangan? Kenapa saat ini masih tidak tahu, malu dan minta password dariku? Begitu teringat sampai di sini, Yichen tergesa-gesa memalingkan wajahnya lalu berkata pada Xiao Changkun yang ada di sampingnya, "Ayah, bukankah kemarin dikatakan keuangan keluarga akan diurus oleh Anda?" Baru kemudian Xiao Changkun juga tersadar. Ia mendadak sadar, benar, keuangan sudah menjadi urusannya. 2 juta yuan ini seharusnya dikendalikan olehnya. Lalu Xiao Changkun bergegas bangkit dan berdiri, berjalan ke hadapan Manlan dan dalam beberapa langkah lalu mengatakan, "Berikan kartunya padaku." Malan dengan refleks menyembunyikan kartu itu di belakang tubuhnya, kemudian menatap Xiao Changkun dengan hati-hati lalu bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Si Canggun berkata dengan nada dingin, "Kemarin kamu baru saja mengatakan bahwa kalau aku yang mengurus keuangan. Hari ini kamu mau mengelak." Malan berkata dengan terbata-bata, "Tidak, aku hanya ingin memastikan apakah di dalam kartu ini seperti kata Cicet berisi 2 juta yuan." Selesai berbicara dia kembali menambahkan, "Suamiku, sejujurnya kamu seorang pria tua, sangat sulit untuk mengaturnya dengan baik dan terarah. Bagaimana jika menurutmu aku saja yang mengatur keuangan keluarga ini? Bagaimana?" Emosi Xiao Changkun langsung tersulut. Dia marah mengatakan, "Malan, perkataan yang baru kamu lontarkan kemarin bahkan sekarang belum melewati 24 jam kamu tidak mengakuinya lagi." Malan menjelaskan, "Aduh, bukan itu maksudku sesungguhnya. Jadi apa maksudmu?" Xiao Changkun berkata dengan nada dingin, "Aku beritahu padamu, kelak kamu jangan berharap bisa mengurus keuangan. Jika kamu masih bersikeras ingin mengurus keuangan, maka kita langsung saja mengurus prosedur perceraian." Malan seketika itu menjadi sedikit menciut. Meski
Dia sangat menginginkan 2 juta yuan ini, namun Yi Chen tidak memberitahu password padanya. Tidak ada artinya dia mengambil kartu itu, uang di dalamnya juga tidak bisa diambil. Lalu dia hanya bisa menyerahkan kartu itu pada Xiao Changkun dengan penuh rasa kesal, kemudian menolehkan kepalanya memelototi Yi Chen dengan tatapan kejam. Yi Chen hanya bersikap seolah tidak melihat tatapan itu, lalu dengan cepat memalingkan wajahnya ke samping, kemudian berkata pada Xiao Changkun, "Ayah, pakai saja uang ini untuk membeli furniture dan alat elektronik. Beli lebih awal, selesai membelinya kita bisa lebih cepat pindah dan tinggal di sana." "Baik, baik, baik." Xiao Changkun mengangguk-angguk lalu menyimpan kartu itu ke dalam sakunya dengan hati-hati, kemudian bertanya pada Yi Chen, "Mantuku, baikku, apa password kartu ini?" "Menantu baikku, apa password kartu ini?" Yi Chen mengatakan, "Akan aku kirimkan ke WeChat nanti." "Baik." Xiao Changkun bergegas mengatakan, "Begini saja, aku pergi ke bank dulu, lalu kamu kirimkan passwordnya padaku. Aku ke sana untuk mentransfer uangnya masuk ke kartuku. Uang ini pasti akan digunakan khusus." Yi Chen mengangguk-angguk lalu berkata, "Kalau begitu Anda pergi saja dulu, nanti akan aku kirimkan ke Anda." Manan marah sekali. Apa maksudnya Yi Chen ini di hadapan dirinya? Bahkan tidak bersedia memberitahu password. Apa dia sedang waspada terhadapnya? Sungguh brengsek. Yi Chen memang sedang waspada terhadapnya. Orang seperti Malan ini tidak punya etika. Bisa jadi dia akan mengambil uang itu diam-diam. Jadi lebih baik jika berhati-hati. Si Changkun sudah mengganti pakaian dan keluar dari rumah. Setelah hampir sampai di bank, dia baru mendapatkan pesan yang dikirim oleh Yi Chen. Dia pergi ke mesin ATM dan memasukkan kartu itu, memeriksa sejenak. Di dalam kartu itu sungguh memiliki 2 juta yuan. Melihat nominal saldo yang ada di mesin ATM, Xiao Changkun sungguh merasa terkejut. Bocah Yi Chen ini sungguh hebat, hanya keluar untuk melihat Feng Shui bagi orang lain, lalu bisa mendapatkan 2 juta yuan. Jika lebih banyak menerima bisnis seperti ini, bukankah akan jadi kaya raya? Xiao Changkun sambil terkejut sambil masuk ke dalam rekening banknya sendiri, mentransfer uang yang ada di dalam kartu ini ke dalam kartu miliknya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya aplikasi bank yang ada di ponselnya. Setelah menyadari uangnya sudah berhasil ditransfer sampai ke rekening, baru dia bisa merasa lega. Saat sedang berjalan pulang, dia mendadak menerima pesan yang dikirim Yi Chen melalui WeChat. Isi pesannya berupa, "Ayah, ingat untuk mengubah semua password ponsel, password aplikasi bank di ponsel, password pembayaran elektronik. Jika tidak, akan mudah terjadi masalah." Ini membuat si Cangkun sepenuhnya tersadar. Untuk saja menantu baiknya mengingatkan dengan cepat. Jika tidak, dia akan pulang begitu saja, lalu asalkan Malan mendapatkan kesempatan beberapa menit untuk mengambil ponselnya, maka uang ini pasti akan dialihkan semua. Jadi dia tidak berani menunda-nunda, segera mengubah semua password yang ada, bahkan mengubah dengan password baru yang tidak mungkin bisa ditebak oleh Malan. Saat Cangkung tiba di rumah, Malan langsung bergegas menghampirinya dan bertanya, "Bagaimana suamiku? Apa sungguh ada 2 juta yuan dalam kartu itu?" "Tentu saja," si Cangkun berkata dengan wajah penuh keangkuhan. "Kapan menantuku pernah berbohong padaku?" Malan buru-buru mengatakan, "Jadi 2 juta yuan itu sudah ditransfer semua ke dalam kartumu?" Xiao Changkun mengangguk-angguk karena tidak terlalu ingin berbicara dengannya. Jadi dia bertanya, "Di mana Yi Chen?" "Dia keluar membeli sayur." Xiao Changkun mengeluarkan suara, "Oh," lalu berkata, "Aku harus menelepon putriku dan memberitahunya sebentar besok pagi-pagi ke toko perabotan untuk melihat-lihat furniture." Malan bergegas bertanya, "Jadi setelah selesai membeli furniture besok, apakah bisa langsung pindah hari itu juga?" Xiao Changkun menjawab dengan nada tidak senang, "Membeli begitu banyak furniture, bukankah harus menunggu mereka mengantarkannya lalu memasangnya? Setidaknya butuh 2 sampai 3 hari." Malan terkikit dan berkata, "Memang suamiku yang lebih tahu. Aku tidak paham akan hal begini. Aku kira begitu dibeli akan langsung bisa pindah ke sana." Selesai berbicara, dia buru-buru mendekati secangkun, lalu berkata dengan nada manja, "Suamiku, Kak Chen menelepon dan mengajakku untuk melakukan perawatan spa di klinik kecantikan. Katanya punya khasiat bagus untuk mengencangkan tubuh dan mengencangkan kulit. Tapi aku tidak punya uang. Bagaimana jika kamu transfer dulu 70 atau 80 ribu yuan untukku? Bagaimana?" "Tidak bisa." Secangkun menolaknya dengan tegas.
Sudah seperti apa rumah ini? Kamu masih ingin melakukan spa? Kamu hanya tahu menghamburkan uang. Malan berkata seolah merasa dirugikan. Suamiku, bukankah aku begini juga demi kamu? Apa kamu ingin aku berubah menjadi nenek tua? Secangkun kemudian menjawab dengan nada dingin. Kamu kira dulu saat sering pergi ke klinik kecantikan, kamu bukan wanita tua lagi? Di mataku kamu senantiasa adalah wanita tua. Ekspresi wajah Manan berubah gelap, dia marah dan berkata, Secangkun, apa maksudmu? Seperti apa yang kukatakan? Secangkun mendengus dengan sejenak, lalu berkata, jika kamu merasa tidak puas denganku, maka kita cerai saja, putuskan hubungan. Begitu mendengar, Xiao Changkun kembali mengungkit tentang masalah perceraian. Api amarah Malan seketika itu juga meledak. Hanya saja dia sama sekali tidak melampiaskan api amarahnya keluar karena dia tahu kali ini dirinya harus menahan diri. Siapa suruh dia berjudi dan kalah 2 juta yuan? Kali ini tahan dulu dirinya sejenak. Nanti saat menemukan kesempatan, baru kemudian memperhitungkan hal ini dengan si Cangkun. Berpikir sampai di situ, dia kemudian menghela napas lalu mengatakan, suamiku, benar apa katamu? Melakukan perawatan spa memang terlalu menghabiskan uang. Lebih baik aku berhemat sedikit untuk keluarga, jadi tidak akan ke sana lagi. Si Jangkun melihat Malan yang cukup tahu diri, raut wajahnya kemudian tampak lebih tenang. Si Jangkun saat ini merasa sedikit bangga di dalam hati. Selama bertahun-tahun dia selalu tidak mampu menekan Malan. Kadang saat Malan mengatakan sesuatu, lalu jika dirinya mengusulkan pendapat yang berbeda, dia pasti akan mendapatkan makian dari Malan. Namun sekarang Malan sepertinya sudah mulai menyerah pada dirinya. Jika kelak Malan bisa meladeninya dengan patuh di hadapannya, bukankah itu berarti dia sudah berhasil membalikkan situasi dan bisa hidup senang? Namun si Cangkun kemudian merasa lebih waspada di dalam hati. Wanita ini sudah bersikap mendominasi selama hidupnya. Apa benar bisa langsung berubah sebentar saja? Berpikir sampai di sini, dia kemudian berniat untuk menguji wanita ini sejenak. Lalu dia mengatakan pada Malan, aku mandi sebentar, bantu aku seduhkan secangkir teh dan antarkan untukku. Malan bertanya dengan terkejut, untuk apa mandi di sore hari? Si Cangkun mengatakan, aku bersedia, apa kamu bisa mengaturku? Malan merasa kesal dan terus mengertakkan giginya, tapi dia langsung berkepikiran jika si Cangkun pergi mandi, bukankah dirinya bisa mengambil ponselnya lebih baik? Dia mentransfer uang 2 juta yuan itu ke dalam kartunya sendiri. Nantinya saat uang ada di tangannya, si Cangkun bisa berlagak hebat seperti apa lagi padanya. Dia bisa pergi melakukan perawatan wajah sesuai hatinya, sesuka hatinya, bisa melakukan spa sesuka hati, bermain mahjong sesuka hati. Apa dia bisa tidak terima? Jika tidak terima, biarkan saja dia pergi. Lalu Malan segera mengganggu. Dia bertanya dengan nada penuh hormat, suamiku, kamu bekerja keras setiap hari, kalau aku pasti akan menurutimu. Begini saja, kamu mandi dulu, setelah selesai menyeduh teh, aku akan antarkan untukmu. Ya, si Cangkun mengiyakan dengan nada sombong, meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu berjalan kembali ke kamar dengan langkah gontai. Setelah kembali ke kamar, si Cangkun terlebih dulu melepas jaket dan celana luarnya, lalu melemparkan ponselnya ke atas tempat tidur. Demi membuat tanda, dia sengaja mencabut sehelai rambut dari kepalanya, lalu meletakkannya di atas layar ponsel. Juga mengingat letak dari rambutnya itu, jika Malan mengambil ponselnya, dia pasti akan sulit untuk melihat dengan jelas sehelai rambut yang terjatuh di atas layar ponsel berwarna hitam. Jika dia mengambil langsung, rambut itu pasti akan jatuh. Maka si Cangkun akan tahu bahwa dia telah diam-diam melihat ponselnya. Jika Malan punya kewaspadaan penuh juga tidak mengapa. Belum tentu dia bisa mengingat dengan jelas presisi dari helai rambut tersebut. Begitu diambil, saat diletakkan kembali maka pasti tidak akan ada di posisi yang sama lagi. Pada saatnya nanti ketika dia selesai mandi dan kembali, si Cangkun bisa memastikan apakah Malan menyentuh ponselnya berdasarkan perbandingan posisi rambut. Setelah selesai melakukan semua ini, si Cangkun bersenandung kecil dan pergi ke kamar mandi. Malan dengan cepat membawakan secangkir teh untuknya. Setelah masuk di sisi
Di satu sisi Malan menggunakan matanya untuk memeriksa apakah si Cangkun membawa ponselnya masuk. Di sisi lain dia menanyakan pada si Cangkun apakah dia perlu membantunya menggosok punggung. Tidak perlu, cepat keluar, jangan mengganggu hukum mandi. Setelah si Cangkun selesai berbicara, dia langsung mengibas-ibas tangannya seperti sedang mengusir seekor anjing, mengusirnya keluar. Malan juga tidak marah karena telah mengedarkan pandangannya di kamar mandi. Dia tidak menemukan ponsel si Cangkun, itu berarti dia tidak membawanya masuk. Lalu hal pertama yang dipikirkan setelah keluar dari sana adalah ingin pergi ke kamar tidur untuk mencari ponsel Sio Cangkun. Begitu masuk ke kamar, seperti dugaan, dia melihat ponsel Sio Cangkun diletakkan di atas tempat tidur. Malan merasa kegirangan. Dia menyerbu ke sana dengan beberapa langkah lalu langsung mengambil ponsel itu, sama sekali tidak memperhatikan sehelai rambut yang terjatuh dari layar ponsel. Dia bergegas mencoba menggunakan sidik jari untuk membuka ponsel Sio Cangkun. Namun dia menyadari dengan terkejut sidik jarinya tidak bisa lagi berfungsi. Ini tidak benar. Wow, bagaimana cerita selanjutnya? Kita pasti akan sangat penasaran untuk bisa mengikuti cerita selanjutnya. Tapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu, dan kita lanjutkan di video berikutnya, di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.